Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasani an Samuratah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, an Samuratah, dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, ayyuma imra'atin zawwajaha waliyani fahiya lil awwali minhuma. Ayyuma imra'atin, jikalau ada perempuan atau tiap-tiap perempuan, zawwajaha, yang mengawinkan kepada perempuan itu, waliyani, siapa dua orang wali, fahiyah, maka adapun perempuan, lil awwali, ialah bagi yang pertama, minhuma, dari dua wali itu. Kalau ada seorang perempuan dikawinkan dengan dua orang wali, misalnya wali yang A mengawinkan perempuan itu dengan si fulan, sedangkan wali yang B mengawinkan perempuan itu dengan laki-laki lain, maka pertanyaannya, perempuan itu jadi dengan suami yang mana? Jawabannya, perempuan itu adalah menjadi hak bagi suami yang dikawinkan oleh wali yang pertama. Ini kalau pernikahan terjadi secara tertib, berurutan. Kalau terjadi secara berbarengan, dua orang wali mengawinkan perempuan secara bersamaan dengan calon suami yang berbeda. Kalau ini yang terjadi, maka tidak ada yang sah, batal semua. Kalau terjadi secara berurutan, si A dulu, sejam kemudian si B, atau berselang beberapa hari baru si B, maka yang sah yang pertama. Kalau yang sah yang pertama, berarti perkawinan yang kedua itu tidak sah, karena berarti perempuan sudah punya suami, kawin lagi, kan tak sah. Adanya dua orang wali ini tidak bisa digambarkan bagi wali bapak. Kalau walinya itu bapak, tak mungkin perempuan punya bapak lebih dari satu. Demikian pula kalau kakek, tak mungkin perempuan punya kakek, bapaknya bapak. Bapaknya bapak ya pasti satu. Yang mungkin ada wali lebih dari satu, misalnya kalau yang jadi wali itu saudaranya. Karena mungkin seorang perempuan memiliki saudara laki-laki lebih dari satu, atau ponakan, atau paman bisa, atau sepupu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad dan al-arba'ah. Wa hasanahu, dan menghasankan, menyatakan hasan, menilai sebagai hasan kepada hadis itu At-Tirmidzi, siapa At-Tirmidzi. Wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu,
Dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Jabir, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma abadin tazawwaja bi ghairi idzni mawalihi aw ahlihi fa huwa ahirun. Ayyuma abdin, tiap-tiap budak laki-laki, tazawwaja yang kawin, bi ghairi idzni mawalihi, tanpa ada izin dari tuannya abd, au ahlihi atau keluarganya, bahwa maka adapun abd itu ahirun adalah ahirun yakni zanin, berzina, maksudnya sama dengan orang berzina. Ahirun yakni kal ahiri, yakni kal zani, sama dengan orang berzina. Kalau ada budak laki-laki dia kawin dengan perempuan tanpa izin sayyidnya, maka hukumnya sama dengan orang berzina. Sekarang sudah tidak ada budak. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa sahahu dan mensahihkan Tirmidzi hu kepada hadis, wa kadzalika Ibnu Hibban, demikian pula Ibnu Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ialah bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. La yujma'u, tidak boleh dikumpulkan, bainal mar'ati wa ammatiha, apa antara perempuan dan ammahnya perempuan. Ammah itu, ammahnya perempuan artinya bibi perempuan dari bapak, saudara perempuannya bapak. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak boleh dikumpulkan apa antara perempuan dan khalahnya perempuan. Khalah ini adalah bibi perempuan, adalah bibi dari ibu, jadi saudara perempuannya ibu. Muttafaqun alaih. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perempuan-perempuan yang tak boleh dikawin di dalam sebuah ayat yang agak panjang, yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, dan seterusnya. Selanjutnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antara yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu tidak bolehnya mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara. Aisyah dan Zainab adalah perempuan bersaudara, tak boleh menjadi istrinya satu orang. Ini namanya mengumpulkan perempuan dan saudaranya. Dua orang yang bersaudara tidak boleh bernaung di bawah seorang suami. Di dalam hadis ini ada tambahan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang hukum mengumpulkan perempuan dengan bibinya. Maka di dalam hadis inilah disebutkan.
Artinya seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan antara seorang perempuan dan bibinya, baik bibi dari bapak maupun bibi dari ibu. Jadi bibi dan ponakan tak bisa dikumpulkan di bawah naungan seorang suami. Masa akan tengkar antara bibi dan ponakannya? Karena rawan menjadi madu, yang benar-benar madu, yang rawan terjadi konflik. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, dan dari Utsman radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Sayyidina Utsman, qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wa la yunkihu, tidak boleh kawin siapa orang yang sedang ihram dan tidak boleh mengawinkan. Di antara hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, di antaranya ialah kawin dan mengawinkan. Akan tetapi larangan ini adalah larangan yang tidak ada fidyahnya. Artinya orang yang ihram yang melanggar ketentuan ini tidak ada kewajiban bayar fidyah, karena fidyahnya sudah tidak sah itu. Fidyahnya ya tak sah itu. Kalau ada orang yang sedang ihram kawin atau mengawinkan, maka akad nikahnya tak sah. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam sebuah riwayat kepunyaan Imam Muslim berbunyi seperti ini, la yaktubu, tidak boleh meminang siapa orang yang ihram. Wa zada Ibnu Hibban, dan menambahkan siapa Ibnu Hibban, bukan hanya la yaktubu tapi juga wala yukhtabu alaihi, tidak boleh meminang dan tidak boleh dipinang. Ya walhasil ini memiliki pengertian yang sama, bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan serta tidak boleh mengawinkan. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala berkata siapa Ibnu Abbas, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengawini siapa Rasulullah Maimunah, tak akan Siti Maimunah, wa huwa muhrimun, sementara beliau Rasulullah adalah sedang ihram. Rasulullah kawin dengan Siti Maimunah dalam keadaan ihram. Ini bertentangan dengan hadis yang di atas. Hadis di atas mengatakan orang yang berihram tak boleh kawin, tak boleh mengawinkan. Hadis ini mengatakan Rasulullah kawin dengan Siti Maimunah dalam keadaan ihram. Muttafaqun alaih. Yang di atas rawahu Muslimun, ini muttafaqun alaih. Wali Muslimin, dan kepunyaan Imam Muslim, an Maimunah nafsiha, dari Siti Maimunah sendiri, dari Siti Maimunah sendiri. Jadi ini bertentangan. Radhiyallahu anha, anna nabiyah, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajaha, ialah mengawini Rasulullah atau kanjeng Nabi kepada Siti Maimunah, wa huwa halalun, sedangkan Rasulullah adalah dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal berarti tidak sedang ihram.
Ini riwayat Muslim. Di sini ada 3 hadis. Yang pertama dari Utsman, rawahu Muslim. Yang kedua dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih. Yang ketiga dari Siti Maimunah, rawahu Muslim. Hadis yang pertama dan yang ketiga ini tidak bertentangan. Hadis yang kedua ini yang bertentangan. Kalau dari segi perawinya sangat kuat an Ibnu Abbas ini karena muttafaqun alaih. Dibandingkan dengan yang di bawah itu rawahu Muslim saja. Akan tetapi para ulama, jumhur ulama tetap berpendapat bahwa bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan. Ini memenangkan hadis riwayat yang diriwayatkan langsung dari Siti Maimunah. Kalau yang Ibnu Abbas ini kan Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah kawin dengan Siti Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan hadis yang ketiga ini Siti Maimunah sendiri yang cerita bahwa Nabi menikahi dirinya dalam keadaan tidak ihram. Maka ini yang didukung oleh para ulama. Karena orang yang bersangkutan pasti yang lebih tahu. Siti Maimunah kan yang lebih tahu. Wa an Uqbah bin Amir, dan dari Uqbah bin Amir, qala berkata siapa Uqbah bin Amir, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Inna ahaqqa syuruti, sesungguhnya paling haknya syarat-syarat, an yuwaffa bihi, untuk dipenuhi, ma adalah sesuatu, istahlaltum yang kamu menghalalkan bihi dengan ma, menghalalkan al-furuja akan farji, adalah sesuatu yang mana kamu mendapatkan halal dengan sebabnya, dapat menghalalkan farji. Artinya semua syarat-syarat, semua hal-hal yang dipersyaratkan itu wajib dipenuhi. Tiap-tiap sesuatu yang dijadikan syarat atau yang dijadikan ketentuan perjanjian harus dipenuhi. Namun syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat-syarat yang menyangkut halalnya farji, yakni syarat-syarat di dalam akad nikah, terutama yang menyangkut mas kawin. Mas kawin meskipun bukan rukunnya nikah, namun merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada, harus dibayar oleh sang suami kepada istri. Itu merupakan syarat yang paling berhak untuk dipenuhi. Ada syarat-syarat yang mungkin kontroversial, misalnya sebelum akad nikah istrinya membuat syarat-syarat suaminya tak boleh kawin lagi, dengan membuat syarat-syarat dirinya tak boleh dimadu. Apakah syarat yang seperti itu wajib dipenuhi? Apakah tidak? Ini yang persoalan. Tapi meskipun wajib dipenuhi, kawin lagi tetap sah. An Salamah bin al-Aqwa', dari Salamah bin Aqwa' radhiyallahu anhu,
Qalah berkata siapa Salamah bin Aqwa, rakhasa Rasulullah, memberi kemurahan, memberi dispensasi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana Autosin pada tahun Autos. Yang dimaksud tahun Autos itu adalah tahun Fathi Makkah, tahun penaklukan Makkah. Rasulullah memberi kemurahan tentang persoalan apa itu? Ilmu asih dalam soal nikah mut'ah. Salah satu ayyamin selama 3 hari. Tsumma naha anha, kemudian Rasulullah melarang mut'ah itu. Mut'ah itu adalah an-nikahu ila ajalin, itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang temporer, adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu. Nikah mut'ah itu tolaknya terjadi secara otomatis, tak perlu ada pernyataan dari sang suami bahwa aku mentalak engkau, karena begitu tempo yang sudah ditentukan sudah habis, dengan sendirinya sudah terjadi perceraian. Di dalam akad dikatakan aku kawin dengan engkau selama 5 hari. Setelah berlalu masa 5 hari, dengan sendirinya terjadi perceraian. Pernikahan mut'ah ini tidak melahirkan konsekuensi tawarus, tidak ada hubungan waris dan seterusnya. Nikah mut'ah ini mengalami 2 kali penghalalan, sekaligus mengalami 2 kali penglarangan. Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah pernah memberi kemurahan sahabat melakukan nikah mut'ah selama 3 hari. Kapan itu? Pada tahun penaklukan kota Mekah. Tapi setelah itu Rasulullah melarangnya kembali. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa an Aliin, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala berkata siapa Sayyidina Ali, naha Rasulullah, melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil mut'ati, dari nikah mut'ah, ama Khaybar, pada tahun peperangan Khaybar. Hadis riwayat Sayyidina Ali ini menyatakan bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah pada tahun Khaybar, muttafaqun alaih. Wa anhu, dan dari Sayyidina Ali, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha an mut'atin nisa'i, Rasulullah melarang mut'atin nisa, nikah mut'ah dengan perempuan. Wa an aklil humuril ahliyati, dan Nabi juga melarang memakan himar-himar piaraan. Himar-himar piaraan, keledai-keledai piaraan. Kapan itu Rasulullah melarang mut'ah dan melarang makan humur ahliyah? Yauma Khaybar, pada hari peperangan Khaybar. Akhrajahu as-sabatu illa Abu Dawud, meriwayatkan kepada hadis itu siapa as-sab'a kecuali Abu Dawud. Wa an Rabi' ibni Saburah, dan dari Rabi' bin Saburah, an abihi, dari bapaknya, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda, inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i,
sesungguhnya aku dulu telah memberi izin kepadamu untuk beristimta dengan perempuan melalui nikah mut'ah. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah qad harrama dzalika, adalah benar-benar mengharamkan akan hal itu, nikah mut'ah, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini para ulama mengharamkan nikah mut'ah itu kecuali Syiah Imamiyah, seperti orang-orang Syiah yang ada di Iran itu. Hanya mereka saja yang tetap membolehkan nikah mut'ah. Secara umum orang-orang Iran itu adalah orang-orang yang rasionalis. Tetapi kok bila menyangkut nikah mut'ah ini kok sama sekali tidak rasional. Kalau dihalalkan banyak orang melakukan ini. Faman kana indahu minhunna syai'un falyukhalli sabilaha. Faman kana, barang siapa karena ada indahu padanya, pada man, minhunna di antara mereka yakni al-mankuhat, nikah al-mut'ati, perempuan yang dikawin dengan cara nikah mut'ah. Syai'un, adapun sesuatu, barang siapa sedang mengawini perempuan secara mut'ah, falyukhalli sabilaha, maka hendaklah dia membebaskan jalannya. Barang siapa sampai sekarang sedang memiliki perempuan yang dinikah secara mut'ah, hendaklah dilepaskan itu. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an, tapi janganlah kamu mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, syai'an, sedikit pun. Artinya meskipun kamu harus melepas perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi secara mut'ah, namun mas kawin yang telah kamu berikan itu tidak boleh kamu tarik kembali. Walhasil nikah mut'ah telah diharamkan ila yaumil qiyamah. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim, wa Abu Daud dan Abu Daud, wan Nasa'i dan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah melarang orang yang jadi muhallil, orang yang menghalalkan, dan orang yang dihalalkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila seorang laki-laki mentalak istrinya 3 kali, maka dia tidak boleh merujuk kembali, bahkan tidak boleh kawin lagi dengan perempuan yang sudah ditalak 3 kali itu, terkecuali telah dikawin dulu dengan laki-laki lain. Orang lain yang mengawini itu namanya muhallil. Muhallil itu artinya orang yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal namanya. Kalau si A mentalak istrinya 3 kali, si A tidak boleh kawin lagi dengan istrinya itu
kecuali ada orang lain yang telah mengawininya. Kalau misalnya si B yang kawin dengan mantan istrinya si A, B itu namanya muhallil, si A namanya muhallal lahu. Di sini Nabi bersabda bahwa Rasulullah itu melaknat kedua-duanya, baik muhallil, orang yang jadi muhallil, maupun yang jadi muhallal tadi itu sama-sama dapat laknat. Muhallil yang macam apa dan muhallal yang macam apa itu yang dilaknat? Yang dilaknat adalah orang yang memang sengaja jadi muhallil. Misalnya dengan alasan saya kasihan dengan si A itu karena ingin kembali, sementara tak bisa kembali karena telah talak 3. Oleh karena itu akan saya kawini, nanti akan saya cerai. Itu yang muhallil yang seperti itu yang dilaknat. Karena nikahnya muhallil itu nikah serius, bukan nikah sementara. Nikah sementara itulah yang dilaknat. Jadi nikah serius. Jadi yang contoh tadi B itu kawin dengan istrinya si A bukan hanya semata-mata agar istrinya si A bisa dinikahi lagi, akan tetapi memang untuk menjadi istri yang selama-lamanya. Perkara nanti itu cerai, lain itu. Kalau si B cerai, bisa kembali si A itu kepada istrinya itu. Jadi yang dilaknat itu kalau dia kawin semata-mata tujuannya itu untuk itu, berarti kan nikah sementara. Rawahu Ahmadu meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad, wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi, wa sahahahu dan mensahihkan Tirmidzi kepada hadis itu. Wa fil babi dan di dalam bab ini dalam soal muhallil ada sesuatu an Aliin dari Sayyidina Ali, akhrajahul arba'atu yang mengeluarkan kepada hadis itu siapa al-arba'ah, illa an-Nasa'i kecuali an-Nasa'i. Wa an Abi Hurairah wallahu a'lam al-Fatihah.